Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bahan kimia berbahaya dalam laboratorium. Ini disusun oleh atas nama saya sendiri, Rida Susilo NIM 210 622 semester 5. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bahan kimia berbahaya organik, bahan kimia berbahaya anorganik, media perantara atau kontaminasinya, cara menangani bahan kimia tersebut, dan kategori toksik atau keracunannya. Nah, apa itu bahan kimia? Bahan kimia adalah zat murni atau campuran yang tersusun atas beragam elemen-elemen kimiawi, misalnya air yang juga merupakan bahan kimia, menjadi bahan kimia murni karena homogen atau hanya terdiri atas satu jenis bahan saja, yaitu seluruh strukturnya hanya terdapat molekul H2. Klasifikasi bahan kimia itu sendiri, pertama bahan kimia mudah meledak, kedua bahan kimia mudah teroksidasi, ketiga bahan kimia mudah terbakar, keempat bahan kimia beracun, kelima bahan kimia korosif, keenam bahan kimia reaktif terhadap air, ketujuh bahan kimia reaktif terhadap asam, kedelapan gas bertekan, sembilan bahan kimia radioaktif. Sekarang kita masuk pada bahan kimia organik. Pertama, contoh bahan kimia organik itu adalah benzena. Benzena adalah senyawa organik dengan rumus kimia C6H6, memiliki sifat fisik dan kimia yaitu berbentuk air, tidak berwarna, dan memiliki bau yang ciri khas. Benzena termasuk cairan yang mudah terbakar, yang menyebabkan iritasi pada kulit dan iritasi pada mata. Nah, untuk penanganannya sendiri yaitu perlu kita jauhkan dari panas atau percikan api yang terbuka atau permukaan yang panas. Kedua, dilarang merokok karena tingkat kebakarannya sangat tinggi. Dan terakhir adalah hindari pelepasan kepada lingkungan. Nah, media perantara sampai bahaya ini atau terkontaminasi itu lewat kulit, mata, dan juga pernafasan. Kedua adalah keton. Nah, keton ini termasuk cairan yang mudah terbakar kategori 2 dan menyebabkan iritasi pada mata kategori 2 juga. Nah, toksisitas sistematik organ target khusus paparan tunggal atau kategori 3. Nah, pada sistem saraf pusat. Nah, cara penanganannya itu kita jauhkan, dilarang merokok, dan bisa dibaca sendiri. Nah, cara media perantaranya yaitu terkontaminasi lewat kulit dan mata. Ketiga adalah alkohol. Nah, alkohol itu jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan seorang hilang kesadaran, kejang, hingga meninggal dunia. Nah, penyakit serius lainnya yang disebabkan oleh alkohol diantaranya tukak lambung, kerusakan pada hati, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat. Nah, cara penanganannya itu tentunya berhenti merokok, berhenti meminum, dan berhenti juga ketergantungan kepada alkohol. Nah, perantara sehingga dia bisa menjadi bahaya yaitu adalah tertelan. Nah, tingkat toksis bahayanya itu cairan mudah terbakar kategori 2, cairan dan uap amat mudahnya menyala, dan iritasi pada mata. Keempat, yaitu asam karbosilat. Nah, asam karbosilat itu adalah senyawa-senyawa organik yang memiliki ciri-ciri dengan adanya suatu gugus karboksil. Nah, penggunaan asam karbosilat ini secara berlebihan juga dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti peningkatan asam lambung bagi penderita asam lambung, kanker, dan lainnya. Nah, untuk cara penanganannya sendiri yaitu menghindari penyimpanan dalam kontainer lemari besi yang dapat menimbulkan korosi. Perantara sampai berbahaya atau kontaminasinya itu lewat kulit yang menyebabkan iritasi dan juga bisa tertelan. Nah, toksisnya itu ini juga termasuk zat yang beracun.
Kelima adalah kloroform. Nah, kloroform ini adalah senyawa berbentuk cairan yang tentunya tidak berwarna, beraroma manis, mudah menguap, dan tidak mudah terbakar. Nah, dalam sejarah senyawa ini digunakan untuk obat bius. Senyawa ini menyebabkan iritasi pada mata, kulit, serta kerusakan pada hati, ginjal, dan sistem saraf. Nah, studi yang menyebutkan senyawa ini menyebabkan aritmia jantung atau kanker. Nah, cara penanganannya sendiri yaitu minum air sebanyak-banyaknya, 2 dibawa ke tempat yang lebih terbuka, 3 diminum dengan air garam, 4 diusahakan muntah, dan 5 diberi minyak angin. Nah, perantara sampai dia berbahaya itu terkontaminasi lewat tertelan atau diminum. Nah, kategori toksisnya bahaya dari paparan kloroform ini yaitu toksisitas akut oral kategori 4, toksisitas akut penghirupan kategori 3, dan toksisitas terhadap reproduksi kategori 2. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 6 yaitu dietil ether atau C2H52O. Nah, dietil ether ini juga dikenal sebagai ether atau etoksi etanol. Nah, itu merupakan cairan yang mudah terbakar, yang tentunya jernih, tak berwarna, dan bertitik didih rendah, serta berbau khas. Anggota paling umum yang dari kelompok campuran kimiawi yang secara umum dikenal sebagai ether ini merupakan sebuah isomernya butanol. Nah, cara penanganannya itu jaga wadah tertutup rapat. Kedua, gunakan peralatan listrik atau ventilasi lampu yang tahan ledakan. Jika tertelan, hubungi sentra informasi keracunan atau dokter tenaga medis jika merasa tidak sehat dan simpan pada tempat yang berventilasi baik. Jaga wadah tetap tertutup, kedap atau rapat. Nah, perantara sampai berbahayanya itu terkontaminasi lewat minuman atau tertelan dan terhirup, dan bisa juga lewat kebakaran. Kategori toksisnya bahaya dari dietil ether ini adalah cairan mudah menyala kategori 1, toksisitas akut oral kategori 4, toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan tunggal kategori 3, dan sistem saraf pusat. Sekarang nomor 7, anilin. Nah, anilin ini berbentuk cair dan berwarna coklat muda, coklat tua, kekuningan, coklat kemerahan setelah disimpan. Nah, coklat kemerahan setelah disimpan memiliki bau seperti bau anima dan titik lebur min 6,2 dan titik didih 184. Identifikasi bahaya dari anilin yaitu karsinogenisitas. Nah, cara penanganannya yaitu pencegahan dapat dilakukan dengan menghindarkan pelepasan ke lingkungan, gunakan sarung tangan pelindung, pakai pelindung mata. Jika terkena kulit, cuci dengan banyak sabun dan air. Jika terhirup, pindahkan korban ke tempat berudara segar dan jaga tetap rileks pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Nah, perantara zat ini sehingga menimbulkan bahayanya itu terkontaminasi lewat tertelan atau terhirup dan juga kena kulit. Kategori toksisnya, toksis akut kategori 3, penghirupan toksis akut kategori 3, kulit, toksisitas akut kategori 3 oral, toksisitas pada organ sasaran spesifik atau paparan berulang kategori 1, darah, dan toksisitas akutik akut kategori 1. Nomor 8 yaitu dimetil asetaldehida. Ini merupakan bahan kimia yang berbentuk cair, tak berwarna dengan berbau buah-buahan, serta titik lebur atau titik didih min 113,2 derajat Celcius dan titik didih awal atau rentang didih 63 sampai 65 derajat Celcius
pada 1013 HPA. Nah, cara penanganannya itu perlu dijauhkan dari panas atau percikan api terbuka, dilarang merokok, jaga wadah tetap tertutup rapat, gunakan peralatan listrik atau ventilasi lampu yang tahan ledakan, gunakan hanya alat yang tidak memicu percikan api. Nah, perantara sampai bahan kimia ini bisa berbahaya itu terkontaminasi lewat terhirup dan juga terbakar, kebakaran. Kategori toksisnya bahaya di metil asetaldehida adalah cairan mudah menyala kategori 2. Sekarang nomor 9 yaitu asetil klorida. Nah, asetil klorida ini adalah zat cairan yang tak berwarna, memiliki bau yang menyengat dan titik lebur atau titik beku min 112 derajat Celcius dan rentang didihnya 52 derajat Celcius pada 1013 HPA. Nah, cara penanganannya yaitu perlu dijauhkan percikan api terbuka, jaga wadah tetap tertutup, jangan merokok, pakai sarung tangan. Nah, untuk perantara sampai bahan kimia ini berbahaya itu terkontaminasi bisa saja terjadi karena tertelan, terhirup, dan juga lewat kebakaran dan terkena mata. Kategori toksis ini bahaya dari asetil klorida adalah cairan mudah menyala kategori 2, korosi kulit subkategori 1B, dan kerusakan mata serius kategori 1. Sekarang nomor 10 toulena. Nah, toulena ini adalah hidrokarbon aromatik yang digunakan secara luas dalam stok umpan industri dan juga sebagai pelarut. Toulena atau C7H8 ini dikenal sebagai metilbenzena atau fenilmentana. Mentana adalah cairan bening yang tak berwarna, yang tak larut dalam air dengan aroma seperti pengencer yang berbau harum seperti benzena. Cara penanganannya pertama dilarang merokok juga. Jika tertelan, basuh mulut untuk merangsang muntah. Jika terkena kulit, cuci dengan air yang banyak dan sabun. Sedangkan penyebab perantara bahan kimia ini bisa berbahaya yaitu terkontaminasi lewat tertelan, terhirup, dan bisa juga lewat kebakaran dan terkontaminasi dengan kulit dan mata. Kategori toksisnya bahaya toulena cairan mudah terbakar kategori 2, iritasi kulit kategori 2, toksisitas pada organ sasaran spesifik dan paparan berulang kategori 2, sistem saraf pusat, toksisitas terhadap reproduksi kategori 2, bahaya aspirasi kategori 1, toksisitas pada organ spesifik paparan tunggal kategori 3, dan sistem saraf pusat. Sekarang kita masuk pada bahan kimia anorganik. Yang pertama adalah amonia. Nah, amonia itu adalah larutan pekat NH3. Ini dapat menyebabkan iritasi, kerusakan paru-paru, bahkan kematian. Cara penanganannya tentunya tidak menampung gas amonia dalam suhu kamar. Gunakan perlindungan untuk pekerja yang terkait dengan gas amonia. 3. Hindari pemanasan amonia yang tidak dibutuhkan. Dan keempat, jika dihirup, segeralah hirup udara segar. Nah, perantara bahaya sehingga terkontaminasi bahan kimia ini yaitu kontaminasi pada kulit atau mata, tertelan, dan terhirup. Kedua, asam sulfat. Asam sulfat ini menimbulkan iritasi yang parah jika terjadi jaringan tubuh. Jika tertelan, bahan kimia ini juga bisa membakar mulut, bahkan tenggorokan, merusak lambung, bahkan menimbulkan kematian. Sedangkan bila masuk ke mata, asam sulfat bisa menyebabkan kebutaan. Cara penanganannya, jika kena kulit, segera cuci bagian yang terkontaminasi. Jika tertelan, berikan korban susu dicampur dengan putih telur. Jika terhirup, segeralah hirup udara segar. Perantara bahan kimia ini sampai berbahaya yaitu terkontaminasi lewat kulit atau mata, tertelan, dan terhirup. Ketiga, asam klorida.
Bila terkena kulit, HCl ini bisa membuat kulit melepuh, terbakar, bahkan nyeri. Jika tidak sengaja tertelan, bahan kimia ini bisa menyebabkan nyeri seperti terbakar yang parah, sakit perut hebat, muntah darah, dan nyeri. Cara penanganannya, bila terkena mata, bila selah mata dengan air yang mengalir, bila kulit terkena percikan asam klorida, lepaskanlah baju yang terkena asam klorida dan kulit penderita. Bahaya cairan hasil ini adalah bersifat korosif dan sangat beracun, menyebabkan iritasi pada kulit kategori 3, menyebabkan kerusakan mata yang serius atau iritasi kategori 2A, dan menyebabkan gangguan mata berat. Nah, perantara sampai bahan kimia ini berbahaya itu terkontaminasi lewat kulit dan mata. Hidrogen cyanida atau HCN. Dalam jumlah besar, cyanida mencegah sel menggunakan oksigen dan menyebabkan kematian sel. Organ-organ yang rentan terhadap serangan cyanida adalah jantung, sistem pernapasan, dan sistem saraf pusat. Segera setelah terpapar, tubuh akan lemah, mual, sakit kepala, hingga kesulitan bernafas. Cara penanganannya, berikan oksigen atau bawa ke tempat yang terbuka untuk menghirup udara segar. Jika tidak bisa keluar ke tempat paparan, jaga tubuh tetap berada serendah mungkin, jika memungkinkan tetap sejajar dengan tanah. Apabila terjadi kesulitan bernafas atau berhenti bernafas, lakukan CPR khusus dengan tangan. Nah, perantara sampai membuat bahan kimia ini berbahaya itu kontaminasi pada kulit, tertelan, dan terhirup. Kelima, belerang oksida atau SO2. Gas SO2 telah lama dikenal sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernafasan, seperti pada selender hidung, tenggorokan, dan saluran udara di paru-paru. Efek kesehatan ini menjadi lebih buruk pada penderita asma. Cara penanganannya, bilas dengan air jernih jika terkontaminasi dengan mata dan kulit, berikan korban oksigen, lakukan perawatan medis segera. Nah, toksisitas akut, dosis besar dapat menyebabkan produksi hidrogen terutama aksi bakteri dalam usus besar. Perantara yang membuat bahan kimia ini sampai berbahaya adalah kontaminasi pada kulit, mata, tertelan, terhirup, dan juga kronis. 6. Asam nitrat atau HNO3. Jika terpapar secara tidak sengaja, seseorang bisa mengalami iritasi pada mata. Jika kandungannya tidak sengaja masuk ke dalam tubuh, bahan kimia tersebut dapat berikatan pada hemoglobin. Hal ini dapat memicu terhambatnya pasukan oksigen ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Cara penanganannya, segera tanggalkan pakaian atau perhiasan yang terkena senyawa tersebut. Segera aliri dengan air yang mengalir, balut bagian tersebut dengan kasa steril yang basah atau lembab. Kontaminasinya lewat mata atau kulit. Ketujuh, natrium hidroksida atau NaOH. Nah, bahaya NaOH ini, penghirupan NaOH dapat menyebabkan mual, muntah, sesak nafas, sakit tenggorokan, hingga gejala iritasi berat seperti pneumonia dan edema. Cara penanganannya, jika tertelan, basuh mulut, jangan merangsang muntah. Jika terkena mata, bilas dengan seksama dengan air beberapa menit, dan segera hubungi sentra informasi keracunan. Ini terkontaminasi lewat kulit, mata, tertelan, dan terhirup. Bahaya dari NaOH ini yaitu korosif pada logam kategori 1, korosif pada kulit kategori 1A, dan korosif terhadap logam yang menyebabkan kulit terbakar dan parah, kerusakan mata. 8. CuO, tembaga oksida ini adalah kuprioksida
yang senyawa anorganik dengan rumus CuO. CuO ini berbentuk padat, warna hitam, tak berbau, kira-kira 7/50 gram per 20 derajat Celcius. Cara penanganan jangan dihirup. Kedua, hindari pelepasan ke lingkungan. Kontaminasi pada kulit, mata, tertelan, dan terhirup. Nah, toksisitas akut kategori 4, oral, toksisitas akuatik akut kategori 1, berbahaya jika ditelan dan sangat toksik pada kehidupan perairan. 9. Silikon dioksida. Silikon dioksida dikenal dengan sebagai silikon asam silikat, yang merupakan oksida silikon yang memiliki rumus kimia SiO2 yang berbentuk bubuk, butiran, pelet, dan berwarna putih sampai coklat pucat, tidak berbau, tidak larut dalam air. Cara penanganannya, jangan hirup debu, asap, atau gas kabut, uap sementara semprotan. 2. Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan. 3. Kenakan sarung tangan atau pelindung. Jika terpapar atau khawatir, dapatkan saran medis atau perhatian. 5. Buang, isi, atau wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional, dan internasional. Nah, terpaparnya sampai bahan kimia ini berbahaya itu kontaminasi lewat kulit, mata, tertelan, dan terhirup. 10. NaOH. NaOH dalam suhu ruang berbentuk kristal putih dan tidak berbau, bersifat sangat higroskopis atau menyerap kelembapan udara. Cara penanganannya, jika tertelan, basuh mulut, jangan merangsang muntah. Jika terkena mata, bilaslah dengan air. Setelah itu segera hubungi sentra informasi keracunan atau dokter atau tenaga medis. Terpaparnya bahan kimia ini terkontaminasi lewat kulit, mata, tertelan, dan terhirup. Ini bahan kimia korosif pada logam kategori 1 H29O, korosif kulit kategori 1A, H314 dapat korosif terhadap logam. Jadi demikianlah pemaparan materinya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.